pada goal 11 ini adalah kawasan pemukiman yang aman dan nyaman. Pada goal 11 ini ada 7 indikator yang tercatat secara nasional, yakni rumah kumuh mencapai 0%, laju pencapaiannya 94,13. Kegiatan yang mungkin dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah perdes tentang bantuan sosial rehab rumah tidak layak huni. Jadi desa itu sebelum melakukan atau membuat rutilahu rumah tidak layak huni, pembenahan atas rutilahu itu harus membuatkan perdes, peraturan desa terkait itu, kemudian meng-SK-kan siapa pemilik rumah atau kakak-kakak yang akan dirutilahukan, diperbaiki atau direnovasi rutilahunya, sehingga itu bisa masuk ke dalam mapping kegiatan. Untuk anggarannya adalah bidang 2 subbidang kawasan pemukiman dengan judul kegiatan mendukung pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni atau GAKIN, yang mana capaian ini dapat memacu atau memberikan nilai pada goals ke-11 ini, kawasan pemukiman yang aman dan nyaman. Kemudian ada tersedia peringatan dini bencana. Nah, ini juga kegiatan yang mungkin dilakukan adalah pembangunan sistem peringatan dini bencana, juga pembangunan jalur evakuasi bencana. Nah, bagi desa-desa yang memang setiap tahunnya sudah memiliki potensi bencana yang besar, sebaiknya ini dianggarkan sehingga bisa masuk ke dalam subbidang 3. Subbidang 3 yaitu bisa melalui subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan kegiatan persiapan kesiapsiagaan dan tanggap bencana lokal desa. Bisa dilakukan pelatihan itu, kemudian penyediaan pos kesiapsiagaan bencana, juga koordinasi kepada pemerintah kabupaten, bisa dilakukan kegiatan juga tentang kesiapsiagaan dan keterlibatan dan perlindungan masyarakat skala lokal desa dalam bidang ini, serta ya pada subbidang pada bidang 5 penanggulangan bencana dengan melihat ketersediaan mata belanja kode rekening yang sudah ditambahkan. Jadi bidang 5 ini adalah penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dengan 3 bidang belanja di sana. Kemudian terdapat pengelolaan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%. Kita lihat skornya setelah kita rankingkan tadi, kita dapat melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, perdes pengelolaan sampah desa itu penting ya. Memang bagi desa-desa baru misalnya itu tidak terlalu tapi bagi desa-desa yang berada di tengah kota, banyak sekali di daerah Jawa atau rata-rata desa yang menjadi ibu kota kecamatan atau distrik itu rata-rata juga menghasilkan sampah di sana dari home industry atau dari penduduk lokal setempat. Maka diperlukan perdes tersebut, kemudian sosialisasi perdesnya, kemudian pengadaan sarana prasarana persampahannya, kemudian melakukan bantuan operasional persampahannya, kemudian juga diperlukan MOU antara Pemda dengan desa tersebut terkait pembuangan akhir sampah, juga peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini bisa dimasukkan dalam sistem keuangan desa di bidang 2 pembangunan desa dengan subbidang kawasan pemukiman dengan judul kegiatan pemeliharaan fasilitasi pengelolaan sampah desa atau penampungan bank sampah dan lain-lain, maupun kegiatan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah juga pada bidang 4 ya, pada bidang pemberdayaan dengan subbidang seperti di Jawa itu seperti di Panggung Harjo itu sampah malah dijadikan satu industri yang menghasilkan sehingga dapat dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan asli desa. Nah, kegiatan ini ya untuk pengelolaan sampah ini bisa masuk ke dalam bidang 4 bidang pemberdayaan, subbidang perdagangan dan perindustrian, kegiatan pembentukan fasilitasi atau pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Artinya bisa dikelola desa baik melalui BUMDes ataupun dikelola langsung oleh desa.
Kemudian ada taman atau lapangan di desa. Nah, kegiatan yang mungkin dilakukan adalah pembangunan taman desa dan pembangunan rehab atau peningkatan lapangan desa. Kegiatan ini tentunya bersifat infrastruktur, maka masuk ke dalam bidang 2, yakni subbidang pendidikan, kegiatan pembangunan, rehab, sarana prasarana, perpustakaan, taman, serta sanggar belajar.